Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Manisa, Nita Febriana, Rizka Maryam, dan Sri Aryani akan menyampaikan tugas final tes dari mata kuliah Metodologi Studi Islam. Berikut biodata anggota kelompok 13. Nama Manisa, NIM 20 04 01 00, tempat tanggal lahir Babai 28 Mei 2000, agama Islam, alamat Babai Kalteng, moto jangan mengeluh, nikmati saja prosesnya. Nama Nita Febriana, NIM 20.04.0101, tempat tanggal lahir Amuntai 18 Februari 2002, agama Islam, alamat Amuntai, Desa Tambalangan, moto setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nama saya Rizka Maryam, NIM 2004010037. Tempat tanggal lahir Teluk Daun 4 Januari 2002. Agama Islam. Alamat Teluk Daun, Jalan Amuntai Tanjung. Moto hidup yaitu hidup seperti sepeda, agar tetap seimbang kau harus terus bergerak. Nama Sri Aryani, NIM 20.04.0104, Tabalau, 3 Mei 2001, agama Islam, alamat Urai, Kecamatan Donorawat, Kabupaten Tabalau, Kalsel, moto hidup adalah belajar tentang kebenaran. Peranan dan fungsi agama. Fungsi agama: 1. Sarana pendidikan. 2. Sarana untuk keselamatan. 3. Jembatan perdamaian dunia. 4. Sebagai alat untuk sosial. 5. Jenjang hidup yang baru. 6. Tempat untuk berinteraksi. 7. Semangat kreativitas. 8. Sebagai identitas diri. 9. Agama juga bisa disebut sebagai ajaran teoritis. 10. Agama juga bisa disebut sebagai benteng kekuatan. 11. Agama juga bisa disebut sebagai kebanggaan. Peran agama: 1. Agama menghidupkan nilai moralitas. 2. Agama memberi kekuatan dalam menanggung penderitaan hidup. 3. Agama menjadi pegangan dan pedoman hidup. 4. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Studi Islam mengkaji perbuatan manusia dari perspektif syariat tersebut melalui kajian di bidang fikih. Syariat Islam yang berisi hukum atau aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penjelasan masalah seluruh kehidupan ini. 1. Definisi syariat menurut Imam Abu Muhammad Ali bin Hamz. Syariat ialah jika terdapat teks yang jelas atau tidak multi tafsir dari Al-Quran, teks sunnah atau hadis, teks yang didapat dari perbuatan Nabi SAW, teks yang didapat dari takrir Nabi SAW, dan ijma para sahabat. Bisa dipahami bahwa syariat ialah segala ketentuan yang
akhlak. Dua, lain halnya dengan fikih yang dijelaskan oleh Imam Abul Hasan Al-Amidi. Fikih ialah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat amaliyah yang didapat dari dalil-dalilnya yang terperinci. Kita dapat memahami bahwa fikih berlaku pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan amaliyah atau perbuatan manusia. Dari penjelasan tentang pengertian syariat dan fikih di atas, ada poin yang bisa kita pahami bahwa satu, objek kajian syariat sifatnya lebih umum karena mencakup akidah, perbuatan, dan akhlak, sedangkan fikih hanya berlaku pada amaliyah perbuatan manusia. Dua, bahwa sifat keniscayaan hanya berlaku pada syariat karena memang hakikat syariat ialah taken for granted atau diterima begitu saja sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah. Sedangkan fikih tidak memiliki keniscayaan semacam itu karena merupakan produk dari ijtihad masing-masing mujtahid. Tiga, syariat bersifat menyeluruh, artinya syariat berlaku bagi manusia siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Sedangkan fikih tidak demikian. Contoh sederhana syariat dan fikih. Kewajiban sholat itu merupakan syariat, siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Seseorang wajib melaksanakan sholat, tetapi untuk persoalan apa baju yang dipakai saat sholat, apa saja bacaannya, dan lain-lain, hal itu merupakan bahasan fikih yang tentu saja ada beberapa macam beda pendapat. Pentingnya pendidikan agama Islam pada generasi muda. Pendidikan bertujuan untuk membentuk suatu perilaku yang baik pada generasi muda muslim yang berdasarkan dengan akidah Islam serta ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergaul dengan teman yang baik, memperdalam agama dengan berbagai cara, misalnya saja mempelajari hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam agar pengetahuannya bertambah semakin luas. Manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Kemudian, Allah Subhanahu wa taala menugaskan manusia untuk mencari tahu apa yang ada di sekelilingnya serta mempelajari setiap perubahan-perubahan yang terjadi melalui panca indera. Sudah seharusnya generasi muda untuk menerapkannya pada kehidupan sehari-hari dan mencintai setiap proses yang terjadi. Sehingga sejak dini sudah tercipta suatu karakter individu yang menghadapi hambatan-hambatan yang suatu saat pasti akan terjadi. Melalui pendidikan dan pelajaran, masalah keagamaan berdampak pada yang pertama yaitu akhlak semakin baik, yang kedua moral menjadi lebih baik, dan yang ketiga berdampak positif bagi dirinya sendiri dan orang lain. Manfaat pendidikan agama Islam untuk masa depan ada banyak sekali, khususnya apabila sudah berkeluarga. Pendidikan tersebut berperan sebagai pengetahuan untuk mendidik diri sendiri dan keluarga dalam bermasyarakat dan juga sebagai perisai untuk cobaan perkembangan zaman yang semakin beraneka ragam. Semua itu tidak akan berjalan lancar apabila tidak ada kekuatan iman. Seseorang memiliki pendirian yang akan mempertahankannya dari berbagai situasi dan kondisi yang akan terjadi. Itulah kenapa pendidikan agama jauh lebih penting daripada pendidikan yang mengarah kepada dunia. Karena pendidikan agama mencakup perbuatan, kehidupan sehari-hari, di mana dengan itu kita lebih paham dan mengerti bagaimana cara menjawab permasalahan hidup. Profesor Dr. Andes Supiana, Magister Agama, penerbit
979 692 3418, halaman 256, Bahasa Indonesia, genre, Agama, Islam, dan Umum. Harga Metodologi studi Islam ini sangat penting sebab mengajarkan umat Islam tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama dan mengarah kepada suatu langkah usaha untuk memenuhi kebutuhan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi masyarakat Muslim Indonesia agar terciptanya kemaslahatan. Menurut saya, metodologi studi Islam adalah fungsi ajaran Islam tersebut menempatkan Islam sebagai agama yang relevan bagi siapapun, dimanapun, berada dan kapan saja. Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana ajaran Islam bersumber pada wahyu Al-Quran yang diturunkan 15 abad yang lalu, tetap relevan dengan kehidupan manusia yang bersifat dinamis. Wahyu adalah ajaran Islam yang non-normatif, yang bersifat mutlak dan abadi, sedangkan kehidupan manusia bersifat relatif dan terikat dengan waktu dan lokasi. Untuk dapat mendekatkan kehidupan manusia yang relatif kepada wahyu yang mutlak diperlukan penelitian dan pengkajian terhadap Islam. Nama Rizka Maryam. Menurut saya, kedudukan pengantar studi Islam di antara mata kuliah lain sangatlah penting, karena mempelajari ilmu atau kajian Islam sama halnya mempelajari pokok atau dasar Islam. Karena mempelajari ilmu agama tidak boleh asal-asalan dan harus mengetahui dasarnya atau pokoknya. Bukan berarti ilmu pengetahuan lain tidak penting. Semua ilmu pengetahuan juga mempunyai dasar teori, akan tetapi ilmu metodologi studi Islam lebih mendalam dalam mempelajari kajian-kajian Islam. Menurut saya, pendidikan metodologi studi Islam sangatlah penting, di mana pendidikan tersebut merupakan titik awal sebelum mempelajari menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, maupun realitas pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan masih dirasakan adanya hubungan yang berilustrasi. Dalam bidang agama, terdapat sikap dogmatis, sedangkan dalam ilmu ilmiah terdapat sikap rasional dan terbuka. Sekian penyampaian tugas final tes metodologi studi Islam dari kelompok 13. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.